udah sempat teriak-teriak tuh, keluarin semua apa namanya amarahnya, bacain teriak semua yang dia pokoknya keluar semua tuh yang ada dalam tuh. Pagi banget. Ini ngomongin semua. Iya. Ngobrol udah mulai nyambung dikit. Singkat cerita udah dari sebelum maghrib sampai jam 9 jam 10-an itu. Saya pulang baru sampai rumah udah sedikit. Langsung di video call. Ustad. Tunjukin videonya, ternyata dia udah apa namanya? Udah posisi kayak binatang. Kayak biasa. Oh, udah pas saya samperin ke sana, balik. Ya. Ternyata posisinya udah apa namanya? Terkapar kayak gini. Terusnya kasihan kan lagi hamil terusnya gitu. Belakang kayak gini. Saya bacain. Nah, menurutku ini adalah orang-orang yang menjaga Masjidil Haram yang istilahnya apa namanya? Bikin suasana kondusif. Tadi nggak pada ikutan ini apa namanya ke sana? Udah tapi nggak jumpa orangnya. Oh. Udah balik pagi. Tadi ikut tuh. Jadi? Udah balik semua. Pas kita udah dari situ nggak tahu. Soalnya aku ke toilet. Tadi sih pada ini dulu setelah dari Baki pada sholat syuruk. Nanti hari ini ajarannya apa aja lagi deh? Hari ini nanti jam 2 untuk yang laki-laki, yang untuk Raudhoh dan untuk perempuan jam 8. Raudhoh. Kalau kayak yang iya. Udah, itu aja. Nggak tahu terakhir sih jam 2, cuma prepare-nya mungkin paling jam 12-an mungkin ya. Siap-siap. Kalau perempuan yang jam 8. Kemungkinan besar ngumpulnya di sini. Tadi tuh soalnya pas tadi pagi tuh dia janjian sama siapa gitu ustadznya. Siapa? Ustadznya. Sini yang perempuan yang ini banyak nih kayak gini. Ini mau ke Raudhoh nih kayaknya. Saya nanti dapat barcode. Barcode ya? Pakainya barcode soalnya. Jam 8 lama ya. 2 jam lagi ya. Udah habis dari sana, Baki. Udah. Paling ujung? Enggak nyampe. Ini ada apa? Enggak, katanya sih kalau paling ujung itu nanti ini ada pemakaman yang paling baru. Jadi kan tadi kan pas setelah sholat jenazah itu di depan sini tuh ada yang diangkat gitu, 2 atau 3 gitu. Kenapa? Ya maksudnya orang meninggal, mau dikuburin gitu. Cuma katanya kalau mau lihat langsung di ujung sana. Jadi agak jauh. Langsung Ya, mungkin pemakamannya. Mungkin ada di grup kali itu biasanya Ustadz posting terkait. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ucang sedikit cerita lagi nih terkait dengan baju yang dipakai. Kenapa sih nggak begitu bau dengan baju-baju yang di Indonesia? Jujur, yang namanya kena panas, berkeringat dan lain terus bau itu wajar banget kalau menurut Ucang. Ya wajar lah, itu kan ketika berkeringat kan campur tuh istilahnya, campur ke keringat terus ada bakteri dan lain-lain kan. Itu wajar kalau menurut Ucang. Nah, cuma yang Ucang rasain di sini yang baju-baju yang tadi yang apa namanya? Yang nggak enak kayak gitu, yang bajunya istilahnya apa berkeringat kayak gitu, ya berkeringat banget ya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena saking panasnya kali ya, cepet kering. Nah cepet kering itu baunya juga nggak begitu banyak, nggak begitu bau. Nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia aku jujur ketika panas kayak tadi nih ya, lewat aja ke rumah itu udah yang baunya, aduh gitu. Udah pengennya kayak mandi lagi ya. Tapi kalau di sini enak, masih nyaman. Nah, itu yang Ujang suka. Apa namanya? Dari sini mungkin bisa jadi kelembabannya juga kalau ya di sini menurut Ujang nggak kayak di Jepang gitu, kelembabannya yang menurut Ujang lebih tinggi ya. Jadi nggak nyaman di badan. Kalau di sini masih oke. Hai, assalamualaikum. Nah, saat ini kita akan menuju ke Raudhoh ya. Jadi katanya si Raudhoh itu kurang lebih ya mimbar saat Rasulullah ini apa namanya mensyiarkan agama itu di Masjid Nabawi. Di situ juga ada beberapa makam, katanya Aisyah juga dan beberapa sahabat juga. Nah, kita lagi nunggu persiapan untuk pergi ke sana. Seperti biasa untuk lobby hotelnya selalu full.
dengan tamu-tamunya. Makanya kadang apa ya, nggak tahu ini hanya Ujang saja yang rasain atau enggak. Jadi beberapa sudut dari hotel tuh kayak kotor gitu. Nanti kalian coba dicek deh. Yang pas di kamar itu bagian bawahnya itu kadang masih agak kotor karena mungkin pas pembersihannya itu nggak begitu detail. Ya, jadi semoga nanti pas di Rodo nyaman kondisi di dalamnya, jadi bisa berdoa dengan lebih tenang. Kita akan ke Rodo dan area pemeriksaan izin masuk Rodo ada di sini. Nih tadi sih tulisan entry point-nya, jadi kemungkinan orang-orang akan menunggu di sini. Katanya sih itu adalah mimbar Rasulullah saat syiar dulu, dan sebelumnya karena aku nggak tahu posisinya ada di mana, jadi beberapa teman udah ada yang ziarah sedangkan aku masih belum. Jadi kesini hanya sholat saja karena memang belum tahu. Nunggu Pak Wahyu itu, nunggu Pak Wahyu. Pak Wahyu sama Pak Wahyu. Jika kalian di Madinah, kalian bisa datang ke belakang Masjid Nabawi. Ini ada Bin Daud ya. Jadi salah satu ini apa namanya, supermarket yang sangat terkenal dan komplit barang-barangnya. Jadi bisa langsung dicek. Berbagai macam hal ada di sini. Jadi untuk oleh-oleh juga bisa beli di sini. Ya, terserah minasang mau yang gimana ya, mau yang mana. Nah ini juga ada buah-buahan. Lapar banget ini ya, chips dan lain-lain ini semuanya ada, tinggal minasang maunya yang mana. Lihat, enggak. Beli snack ini 2 tadi. Kalian apa namanya, nuker duit beli biar enak. Aku nggak tahu nih mau beli apa lagi ya, bingung. Sebenarnya sih kalau dibilang butuh nggak butuh-butuh banget sih aku. Mau mecahin duit aja, jadi duitnya nanti rencananya mau disodakohin. Semoga aja aku nanti bisa kesini lagi. Kali ini sekitar 15-an kali ya. Penting. Lihatin di sini ya. Jadi kalau minasang misalnya ketemu dengan air minum yang seperti ini, ingat itu bukan air zam-zam, oke? Bukan air zam-zam. Kenapa? Karena itu hanya untuk air minum biasa saja. Kalau misalnya air minum itu misalnya menyegarkan, betul, memberikan istilahnya ya segaran, betul, tapi bukan zam-zam ya. Ingat, bukan zam-zam. Karena air zam-zam itu hanya ada di dalam
masjid saja. Nanti biasanya akan berupa tong seperti itu ya. Ingat, berupa tong. Jadi kalau misalnya belum ada, misalnya tidak ada yang berupa tong seperti itu, artinya itu bukan Zam-Zam. Dan aku tadi dikasih tahu sama salah satu perempuan yang bawa anak, katanya bukan katanya. Dan ya aku baru nggak, oh ternyata seperti itu ya. Jadi selama ini beda ya. Jadi Ojang agak bingung tadi, makanya aduh di rumah tadi gimana ya, ada dapetin air juga gitu, tapi ternyata bukan. Tapi aku pikir yang idahlah gitu, katanya kan kalau air yang banyak didoain itu kan bagus. Zam-Zam yang betul dari sononya udah bagus ya, air yang ini juga bagus karena ya tadi udah banyak didoain juga, karena banyak orang-orang berdoa di sekitar sini. Saya pikir yang oke, banyak ini juga, banyak hal-hal positif juga, jadi nggak apa-apa lah gitu ya. Cuma next time-nya jangan ambil air yang ada di dalam saja ya, soalnya kalau yang di luar itu ternyata bukan atau berbeda. Semoga informasinya bermanfaat. Oh my god. Jadi selama di Madinah ini beberapa kali, atau bukan beberapa kali ya, sering banget minum air yang di situ. Ternyata itu hanya untuk minuman ya biasa, bukan Zam-Zam. Oke, karena Ojang tadi udah ngobrolin terkait dengan apa namanya, berapa biaya umroh. Nah, Ojang ke Arab Saudi ataupun melakukan umroh ini dengan biaya 31,5 juta. Itu 31,5 juta itu adalah hanya untuk biaya umroh saja. Dalam artian hanya umroh adalah misalnya kayak hotel, makan, pesawat, dan lain-lain itu sudah dihandle oleh pihak umroh ya, 31,5. Sedangkan misalnya makan dan lain-lain itu tidak dihitung. Misalnya minasang di Mekah ataupun di Madinah pengen belanja jajan, entah itu pulsa, kuota, atau makanan-makanan lain, otomatis kalian harus mengakomodir ataupun menyiapkan lagi dana tambahan untuk hal itu. Nah, untuk dana tambahannya berapa? Yang Ojang rasain sebenarnya tergantung minasang. Seberapa banyak minasang ingin membeli sesuatu. Sedangkan Ojang sendiri di sini nggak begitu banyak beli. Yang Ojang beli itu terakhir kalau nggak salah cuma parfum ya, terus ya coba-coba makan KFC yang kayak gitu ya, terus sisanya tuh hanya beli oleh-oleh saja sih kalau menurut Ojang. Cuma itu doang ya, paling untuk ini apa namanya, oleh-oleh buat ponakan ya, mak-maknya mah nggak perlu. Paling itu doang gitu ya. Nah, mungkin di total mungkin ya bisa jadi butuh dana sekitar 35 juta. Jadi 35 juta ini menurut Ojang itu sekalian duit apa minasang juga yang disimpan. Karena Ojang pun tadi malam juga nuker lagi ya. Jadi total jajan itu kemungkinan Ojang di sini tuh sekitar 2 jutaan sih sebenarnya. 2 jutaan sekitar ini ya, apa untuk makan dan lain-lain itu masih utuh sebenarnya, masih banyak ya. Cuma Ojang ya untuk duit tadi Ojang langsung inin aja dibagi-bagi kayak ke petugas kebersihan dan lain-lain, karena duitnya nggak dipakai lagi ya. Ya kalau dipakai juga nanti yang gede-gedenya saja gitu, misalnya mungkin 100 realnya, 200 realnya, mungkin yang itu saja. Tapi kalau yang kayak receh-recehannya yang paling 10 yang kayak gitu, Ojang tadi malam ya udah sharing gitu, seperti itu ya. Jadi minasang sudah ada gambaran ya. Jadi kalau mau umroh kurang lebih sekitar 31,5 juta ya, dengan jajan dan lain-lain mungkin totalnya adalah 35 juta. Itu udah bisa jajan dan lain-lain. Jadi minasang bisa beli oleh-oleh ya. Cuma ya tadi oleh-oleh juga ya, mungkin olehnya kayak misalnya kacang-kacangan Arab yang seperti itu ya, yang ala kadarnya lebih biasa lah. Soalnya kalau untuk Zam-Zam juga katanya dikasih sekitar 5 liter dari pihak travelnya. Jadi enak lah ya kalau menurut Ojang. Gimana? Tertarik untuk umroh? Oh iya, sedikit tambahan lagi, lupa. Tadi kan 31,5 itu untuk 9 hari ya. Jadi turnya istilahnya tempatnya itu hanya di Mekah dan juga Madinah. Nanti ada tour city-nya juga kok ya, di Madinah ataupun di Mekahnya. Semoga bermanfaat. Baru selesai makan, kita pulang. Oh, ini ada kurma muda nih, liatin. Yang masih pentil banget yang ini, kurmanya, liatin. Nih.
Heeh. Ini kurma. Kecil banget kurmanya. Tadi itu sekitar 50.000 dapat dikit banget. 12 real. Ini juga ada lagi ini, ya. Dan ini kayaknya bunganya nih. Ini ada bunganya juga, ya. Nah, ini bunganya. Ini lebih kecil-kecil lagi ternyata. Baru tahu ini bentuknya kecil banget. Lihatin, ini tangan aku. Noh. Kecil banget. Kamu kan ya? Beri nempel ya? Ayo, nih. Tadi pernah ada obrolan pas di Mekah ataupun di Madinah itu jarang sekali aku ngeliat orang yang nggak pakai kerudung. Tapi di sini di bandara Jeddah udah beberapa kali aku ngeliat orang-orang yang tidak menggunakan kerudung. Mungkin itu juga yang kata kenalan aku yang waktu sholat Jumat dulu di Mekah, katanya beberapa kota besar yang jauh lebih besar gitu, modernisasi itu udah mulai datang. Mungkin salah satu cirinya ya, mungkin tidak semuanya, dengan cara mereka bebas mengekspresikan diri ya dengan membuka kerudungnya tersebut. Meskipun tidak semuanya, karena tadi hanya segelintir orang yang aku lihat. Kalau anak-anak sih udah pasti ya, itu mereka karena masih anak-anak. Tapi ini kita ngomongin yang orang dewasa seperti itu.